Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Luar biasa, kalau di hari ini kita masih ada, Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Amin, haleluya. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, karena Tuhan sangat baik dan kasih-Nya luar biasa dalam hidup kita. Saya percaya pagi hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Beri yang terbaik selalu bagi nama Yesus. Kita mau meninggikan, menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kristus.
hari ini Tuhan. Hanya Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu Tuhan Yesus memuji, memuliakan nama-Mu. Biar Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagukan di saat kami beribadah kepada Engkau. Kami mau mengutamakan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami sediakan waktu kami, fokus perhatian kami, hanya kami tertuju kepadamu Bapa. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik kami yang ada di rumah, kami yang ada di tempat ini sama-sama Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terpuji Engkau Bapa di sorga, urapi kami semua yang memuji memuliakan Engkau, urapi kami yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau duduk di atas puji-pujian kami. Kami mau bersorak-sorai, bersuka cita di hadapan hadirat-Mu. Kami akan buka ibadah kami dalam satu nama yang ajaib dan luar biasa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia Allah yang menyembuhkan kita. Dia Allah yang senantiasa menolong kehidupan kita. Kita mau katakan itu pujian. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah yang mencukupi. Amin. Haleluya. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Lagi katakan, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, sang damai. Lagi katakan, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyembuhkan, amin. Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, sang damai. Katakan nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus benar yang kuat. Haleluya. Nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di
dalam nama Yesus ada kemenangan yang kita alami. Amin. Saudara percaya hari ini kita berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Saudara, puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami percaya ada kuasa. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Amin. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Katakan hanya nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Katakan hanya nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus, haleluya. Hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Katakan hanya nama Yesus, panggil nama Yesus, hanya nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, haleluya. Hanya nama Yesus, amin, amin. Hanya nama Yesus, berikanku kepastian, berikanku kepastian, berikanku mendapatkan kepastian, dan lewat kebenaran firman-Mu masih ada harapan bagi kami yang mengandalkan Engkau. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami ada pagi hari ini, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Engkau dalam kehidupan kami. Betapa rindunya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kami rindu mendapatkan jawaban, kami rindu mendapatkan kekuatan, kami rindu mendapatkan mujizat lewat kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan memberikan kepastian kemana kami harus melangkah dan di mana Tuhan kami mengambil keputusan yang paling tepat yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, sebuah kepastian kami akan miliki di dalam Engkau. Terpuji Engkau Bapa di sorga. Urapi kami semua yang ada, urapi pendengaran kami, biar senantiasa kami beri tanah hati yang terbaik selalu untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa di sorga. Siaplah kami mendengarkan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-20. Mari saudara yang berada di rumah, buka Alkitabmu yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-20. Kita akan baca ayatnya yang mulai dari ayat yang pertama. Sekali lagi Mazmur pasal 20 ayat yang pertama, kita mulai sampai ayatnya yang ke-10. Sudah dapat katakan amin? Amin. Haleluya. Mazmur 20 ayat yang pertama mulai, doa mohon kemenangan bagi raja untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau, kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukai korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun dan berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan-Mu kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, ini merupakan pemazmur dari Raja Daud. Kita tahu bahwa sebagian besar dari mazmur ditulis oleh Raja Daud dan ada banyak mazmur yang bercerita tentang Raja Daud. Raja Daud adalah salah seorang raja. Kita tahu bersama bahwa tidak ada nama yang sama seperti Raja Daud. Seperti di dalam Alkitab ada beberapa nama yang sama, tetapi hanya Daud saja yang memiliki nama Daud. Tidak ada Daud yang lain. Nah, saudara yang kekasih, ini merupakan sebuah doa dalam Mazmur yang ke-20 ini merupakan sebuah doa bagi kemenangan raja. Karena Daud adalah profesinya atau posisinya sebagai seorang raja, ini merupakan doa bagaimana dia menjadi raja. Bagaimana dia melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya sebagai raja. Sangat luar biasa, ternyata di sana ada doa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam keseharian kehidupan kita, biar selalu ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara yang mungkin bekerja, engkau sebagai seorang karyawan, apalagi engkau sebagai seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, engkau yang mungkin berbisnis, engkau seorang pengusaha, atau mungkin engkau seorang ibu rumah tangga pun, engkau yang sebagai seorang pelajar, apapun profesimu, tetap libatkan Tuhan di dalam doamu. Amin. Di dalam pekerjaanmu libatkan Tuhan. Ada doa yang engkau panjatkan, ada doa yang engkau naikkan, meskipun sesibuk apapun kehidupanmu. Mari saudara, tetap ada hubungan dengan Tuhan. Naikkan doa kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa tanpa kita berdoa, mungkin kita hari-hari ini mulai kurang berdoa.
ada rasa yang kurang. Kita mulai rasa, aduh biasanya kok tidak seperti ini. Seperti ada sesuatu yang belum kita kerjakan. Saudara yang kekasih, hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Mari terus untuk tetap berdoa. Meskipun kesibukan-kesibukan kita dalam keseharian kita ambil waktu selalu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, ayat yang kedua di sini dikatakan begini. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Dalam satu ayat ini ada terkandung makna yang luar biasa. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, pengertian yang luar biasa yang Roh Kudus berikan sangat luar biasa. Di sini dikatakan kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Saudara, kalau di dalam bahasa Inggris di sini di ayat ini berkata begini. The Lord hear thee in the day of the trouble. The name of the God of the Jacob defend thee. Saudara yang kekasih, ini dikatakan bahwa Tuhan mendengar pada waktu kita dalam kesesakan. Dalam bahasa Inggris di sini dikatakan in the day. In the day berarti di hari kita saat kesesakan. Kalau di dalam terjemahan bahasa asli dalam bahasa Ibrani, saudara, dipakai di sana bahwa dikatakan may answer you Yahweh in the day of trouble. Di sana dikatakan di transliterasi saudara dipakai kata yom yang berarti dikatakan asal dari kata fonetik. Di sana dikatakan yom ya, dan didefinisikan adalah hari. Akar kata ini berarti dari mata, berarti dikatakan hari berarti satu hari. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Di sini dikatakan in the day. Berarti sejak hari awal pertama kita mulai masuk dalam trouble, dalam kesesakan, dalam masalah kita. Saudara, Tuhan menjawab engkau. Jadi ketika pada waktu mulai kita kadang-kadang tidak mengerti kapan kita mulai mengalami masalah, kapan awalnya kita mulai mengalami persoalan. Betul saudara? Kadang-kadang tanpa sadar tiba-tiba kok bisa sih saya mengalami persoalan ini. Kita tidak tahu kapan masalah itu ada, kapan masalah itu akan datang dalam kehidupan kita. Tetapi ayat ini berkata kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Ketika persoalan itu sejak mulai terjadi, Tuhan sudah menjawab engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menjawab kita di saat kita mengalami kesesakan. Dan itu dikatakan bahwa terjemahannya dikatakan yom itu bukan hanya sehari, tetapi itu terus menerus. Bahkan dari matahari terbit sampai matahari terbenam, besoknya lagi. Dan ketika matahari terbit, matahari terbenam, ketika engkau mulai mengalami kesesakan, Tuhan menjawab engkau. Luar biasa. Doa yang dinaikkan ini sangat luar biasa. Biar ini menjadi doa kita sebagai anak-anak Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya ketika aku mengalami persoalan, ketika aku mengalami masalah, engkau sudah menjawab doaku. Engkau sudah mengatasi, engkau sudah terlebih dahulu mengetahui dan engkau menjawab setiap aku mendapat persoalan, setiap aku mendapatkan masalah dalam hidupku. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami ada banyak persoalan. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami banyak masalah yang mungkin belum selesai masalah satu, sudah ada lagi masalah lain. Belum sempat selesai masalah yang baru, sudah datang lagi masalah yang lain. Saudara yang kekasih, tetap ada di dalam doa. Amin. Haleluya. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa terintimidasi dengan setiap persoalan yang engkau hadapi. Tetapi mari, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, pada waktu mulai engkau mengalami persoalan.
Tuhan sudah menjawab engkau. Amin. Imani hari ini ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, apapun persoalanmu, tidak masalah itu hanya sebuah nama, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin engkau sedang mengalami sakit penyakit, apapun masalahmu dalam bisnismu, sekalipun apapun masalahnya, percaya ketika engkau ada doa di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab engkau. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, selanjutnya dikatakan kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Saudara, di sini dikatakan nama Allah Yakub. Siapa nama Allah Yakub? Kita tahu siapa itu Yakub. Yakub yang tadinya bernama Yakub, kemudian Tuhan memberikan namanya menjadi Israel. Berarti yang dimaksud di sini, kiranya nama Allah Israel membentengi engkau. Saudara, saya percaya di saat kita mengerti ayat ini, di sini katakan kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kenapa tidak bukan yang membentengi kita adalah sebuah benteng yang tinggi? Kenapa yang membentengi kita bukan sesuatu yang benar-benar senjata yang luar biasa? Tetapi di sini dikatakan yang membentengi kita, yang membentengi adalah nama Allah Yakub, Allah Israel. Hanya nama. Nama Allah Yakub, nama Allah Israel dapat membentengi kita. Amin. Haleluya. Saudara, dalam perjanjian yang lama kita tahu bahwa nama Allah adalah nama yang luar biasa. Nama yang penuh dengan kuasa. Ketika Musa melihat semak belukar di mana pertama kali Tuhan mengutusnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, pertama kali Musa melihat Allah, bersama kali Tuhan mengutus Musa, dia melihat semak belukar yang terbakar, kemudian dia menyimpang ke tempat itu dan Tuhan berkata bahwa di tempat engkau berdiri ada tempat yang kudus, buka kasutmu. Nah, setelah kemudian Tuhan mulai mengatakan bahwa Tuhan mau mengutus Musa. Apa yang Musa katakan? Tuhan, bagaimana kalau mereka bertanya, siapa yang mengutus engkau? Siapa nama Allah? Siapa nama Allahnya yang mengutus engkau? Saudara, di sana dalam Keluaran, kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 4, di sana dikatakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa aku adalah aku, atau akulah aku. Tuhan memperkenalkan namanya bahwa aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan di sana Ehye Asher Ehye, aku adalah aku. Nama itu merupakan nama yang luar biasa, yang sangat berkuasa. Dia Allah yang menciptakan seisi dunia itu, sebabnya tidak sembarang nama ini disebut. Kita tahu bahwa di dalam Keluaran pasal 20, salah satu dari perintah Tuhan yang harus dilakukan adalah tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Amin. Kenapa? Karena betapa luar biasanya nama itu, sehingga kebanyakan di Alkitab dipakai, di sana dikatakan pakai Adonai atau Elohim. Mereka tidak sembarang menyebut Yahweh atau Jehovah, tidak sembarang. Kenapa? Karena nama itu betapa luar biasa. Nama Allah, nama yang kudus. Saudara, nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai 11, yang membentengi kita adalah nama yang berkuasa. Filipi pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, nama Allah Israel, nama Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa, tidak sembarang. Karena dia nama, ketika kita menyebut nama Allah yang berdahsyat itu, di sana ada kuasa yang mengalir dalam hidup kita. Ketika kita mulai katakan di dalam nama Yesus, nama itu yang membentengi kita. Saudara, di dalam kata Yahweh atau Yehova, kenapa di sini di ayat ini berkata bahwa kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita dengan segala atribut, dengan segala perbuatannya yang ajaib. Kita mengenal nama itu. Seperti kita mengenal nama Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Nisi, Tuhanlah panji-panji kita. Dan Jehovah Shalom, Tuhan kedamaian kita. Saudara, saya percaya kalau ini benar-benar kita imani, nama Allah itu nama yang luar biasa yang benar-benar bisa membentengi kita. Amin. Dia Allah yang menyediakan, berarti Tuhan membentengi kita dengan segala ketersediaannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin. Allah Yehovah Rafa, nama ini yang membentengi kita, yang dapat menyembuhkan kita. Yehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panji kita di mana kita memperoleh kemenangan di atas kayu salib. Yesus yang sudah mati menebus dosa-dosa kita. Dengan kata lain, saudara, salib selalu berbicara tentang kasih. Luar biasa, kemenangan yang luar biasa Tuhan beri ketika kita tahu bahwa kita adalah umat-umat ketebusan daripada Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Di sana membuktikan betapa luar biasa cinta Tuhan dalam hidup kita. Berarti Dia yang akan membentengi kita dengan sebuah kemenangan. Jangan pernah ragu dengan Tuhan. Jangan pernah lemah, karena kita tahu kemenangan menjadi sebuah bagian kita. Dan kita tahu bahwa Jehovah Shalom, ada kedamaian dalam hidup kita. Tuhan membentengi kita dengan damai sejahtera. Amin, haleluya. Haleluya. Saudara, kata haleluya di sana pun mengandung nama Allah. Kita tahu haleluya artinya adalah puji Tuhan. Nah, dalam terjemahan bahasa Ibrani di sana dikatakan alelu. Alelu berarti pujilah. Yah itu, kata Yah dipakai di sana kata Allah. Pujilah Allah. Nah, kata Yah di sana, saudara, ternyata itu mengandung arti bahwa nama Tuhan, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Jadi ketika saudara mengatakan haleluya, engkau sedang memuji Dia, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari bisa katakan haleluya. Haleluya. Engkau sedang memuji Allah yang tidak pernah berubah. Amin. Hari-hari ini mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya kalau kita tahu bahwa nama Allah Yakub membentengi kita, maka dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat bahwa kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dibentengi oleh nama Allah. Nama yang menyembuhkan kita, nama yang menyediakan setiap keperluan kita, nama yang memberikan kita damai sejahtera, nama yang memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Di dalam nama Yesus dikaruniakan bagi kita orang-orang yang sudah ditebus di dalam darahnya. Amin. Haleluya. Coba saudara kita lihat saja ayatnya yang ke-8. Dalam Mazmur 20 ayat yang ke-8. Orang ini memegahkan kereta
dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Orang dikatakan orang lain bisa bermegah dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya. Mereka mungkin punya kekayaan, mereka bisa bermegah di dalam kekayaan mereka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Saudara mau bermegah di dalam nama Allah kita. Kenapa kita bisa bermegah di dalam nama Allah kita? Karena di dalam nama Allah yang luar biasa, di sana terkandung hal-hal yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di hari-hari ini pun kita boleh bermegah karena kita punya nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang luar biasa. Di sana kita akan mengalami kesembuhan, di sana kita akan mengalami pertolongan apa yang kita butuhkan, di sana kita dapat mengalami kemenangan, di sana kita dapat mengalami damai sejahtera. Haleluya. Amin, saudara. Percayalah, di dalam Yesus kita mau bermegah di dalam nama yang berkuasa itu, maka kita akan melihat perbuatan yang ajaib akan dikerjakan dalam hidup kita. Saudara, yang di sini dikatakan ayat yang ke-10, ya Tuhan berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya pada waktu kami berseru. Sekali lagi, ketika kita masuk di dalam doa, kita akan melihat jawaban yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja, yaitu Raja Daud. Tuhan pun akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita, yang adalah orang-orang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Amin, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya hari ini ketika kita bermegah di dalam Tuhan, kita dibentengi oleh nama yang luar biasa, dan Tuhan akan menjawab kita ketika kita ada berseru pada waktu kita dalam persoalan, dalam kesesakan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu saja kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau tunduk di hadapan hadirat Tuhan. Kita tahu nama Yesus, nama yang benar-benar berkuasa, yang sanggup menolong. Ketika kita berseru dan memanggil namanya, kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah
memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan, ku menang, ku menang bersamamu Tuhan, ku menang bersamamu Tuhan. Haleluya. Nama Yesus, nama yang hidup, nama yang berkuasa, nama yang besar, nama yang ajaib. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat nama Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Kami percaya nama Tuhan menara yang kuat, kota benteng yang hidup. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau besar. Terima kasih Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
kemuliaan bagi Dia. Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat, yang kuat. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang berperkara di dalam kehidupan mereka. Engkau menyatakan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Daud ditolong oleh Tuhan, kami juga ditolong oleh Tuhan. Kami percaya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang dahsyat dan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan-Mu dahsyat di tempat yang maha tinggi terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengimani Tuhan, pada pagi hari ini kami dilawat oleh Tuhan, kami dijamah oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tertutup jalan Tuhan buka jalan dalam nama Yesus Kristus. Yang mempunyai persoalan Tuhan dibukakan jalan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di pihak kami. Engkaulah kota benteng kami yang hidup. Kami percaya, kami imani Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Walaupun di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang setia, yang terus menolong hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi remah dalam hidup kami, menjadi dasar yang hidup bagi kami. Kami berjalan di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, penolong kami yang luar biasa. Engkau sudah tolong kami, Engkau sudah jamah dan lawat kami Tuhan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan sudah lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati. Seberapa banyak kami yang sudah menjangkau siaran ibadah ini Tuhan, Engkau memberkati setiap sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau jangkau, Engkau lawat mereka. Bahkan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, Engkau memberkati apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, Engkau Yesus menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang beribadah di hari Minggu ini, baik secara onsite, secara online. Tuhan tetap memberkati, mereka tetap kuat, mereka tetap semangat untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, bangsa Indonesia dilawat oleh Tuhan, keselamatan terjadi dari pemimpin bangsa kami yang tertinggi, presiden sampai pemerintah yang paling di bawah. Tuhan tetap memberkati, dan kami terus berdoa, biarlah negeri ini Tuhan menerima lawatan daripada Tuhan. Segala krisis ekonomi, krisis kesehatan, semuanya kami bawa di dalam doa. Biarlah Tuhan memberkati negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah doa ini Tuhan. Engkau memberkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, Palm Church Center Community. Tuhan memberkati. Kami berjumpa di kesempatan Tuhan berikan waktu yang lain. Bahkan rencana Paskah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini. Mari saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan wajahmu dan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Bagi Dia segala puji dan hormat syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya, selama-lamanya.
selama-lamanya, selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Kita terus berdoa biar Tuhan terus nyatakan kuasa dan berkat dalam hidup kita. Kita tetap kuat, kita tetap berjalan di dalam pimpinan daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.